Bidadari mimpi jadi nyata. Gus Hafi tersenyum menatap Alifa yang sudah tertidur pulas. Masya Allah cantiknya bidadariku, alisnya yang tipis membentuk bulan sabit, bulu matanya yang lentik, pipinya yang mulus, hidung mancungnya serta bibirnya yang mungil. Jantung Gus berdegup dengan kencang ketika mengingat first kiss tadi yang ia lakukan dengan spontan. Bahkan Alifa terlihat sangat ketakutan hingga menutupi seluruh tubuhnya dengan selimut. Gus Hafi memilih membaringkan diri di sofa yang berada di dalam kamarnya. Sebagai pria normal, Gus Hafi khawatir dirinya akan hilaf jika tidur satu ranjang dengan Alifa. Gus hanya ingin melakukan malam pertama ketika Alifa benar-benar siap. Gus Hafi sendiri belum memikirkan sejauh itu. Baginya mengajak Alifa tidur di sini bukan untuk menuntaskan hasratnya, melainkan untuk mendekatkan diri supaya lebih dekat dan bisa saling mengenal satu sama lain. Alifa terpaksa membuka matanya karena merasa terganggu dengan pernapasan. Alifa seketika terduduk begitu melihat Gus Hafi sedang memencet hidungnya untuk membangunkannya. "Gus mau ngapain? Awas jangan macam-macam." Panik Alifa setelah menjauh dari Gus Hafi. Gus Hafi tersenyum sambil menatap Alifa yang sedang cemberut terlihat sangat menggemaskan. "Aku hanya bangunin kamu. Dari tadi dibangunin susah banget. Kita sholat tahajud dulu. Sana sambil air wudhu. Aku tunggu di sini." Tanpa mengatakan sepatah kata pun Alifa berjalan menuju ke kamar mandi lalu mengunci pintunya dari dalam. Berada satu ruangan dengan Gus Hafi membuat jantungnya tidak karuan. "Malu banget aku. Bangun tidur dilihatin sama Gus Hafi. Jangan-jangan aku ileran lagi." Gumam Alifa lalu menatap dirinya di cermin yang berada di dalam kamar mandi. "Alhamdulillah aku nggak ileran." Alifa merasa lega, lalu segera menggosok gigi dan mencuci muka. Setelah itu segera mengambil air wudhu. Alifa keluar dari kamar mandi, sudah ada sajadah yang terbentang di belakang Gus Hafi. Alifa segera memakai mukena dan berdiri di belakang Gus Hafi. "Sudah siap?" tanya Gus Hafi sambil menoleh ke belakang. "Sudah Gus," jawab Alifa dengan menunduk. Gus Hafi meletakkan tasbih yang ia pegang lalu memimpin sholat malam. Suara merdu Gus Hafi yang melantunkan surah-surah pendeng membuat Alifa bergetar. Tak terasa air matanya menetes begitu saja. Untuk pertama kalinya Alifa sholat berdua dengan suaminya. Setelah selesai sholat, Gus Hafi membalikan tubuhnya lalu menjulurkan telapak tangannya pada Alifa. Dengan sedikit ragu Alifa menerima uluran tangan Gus Hafi dan menciumnya dengan taksim. Ada gelenyar aneh di dada keduanya. Lalu Gus Hafi mengecup kening Alifa sambil merapalkan doa untuk istrinya. Alifa terharu, air matanya pun menetes kembali. Seperti inikah rasanya menjadi seorang istri, batin Alifa. Gus Hafi mengusap air mata Alifa dengan ibu jari. Sambil menunggu waktu subuh tiba, Gus Hafi kembali mengambil air wudhu lalu membaca Al-Quran dengan suara yang sangat merdu. Entah mengapa Alifa merasa nyaman mendengar suara Gus Hafi, bahkan hatinya terasa bergetar. "Kok berhenti Gus?" tanya Alifa ketika Gus Hafi menghentikan tartilnya. Alifa masih betah mendengar suara lantunan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh suaminya. "Sekarang gantian kamu. Biar aku yang nyimak." "Deh." Alifa menatap Gus Hafi, "Tapi." "Tidak usah tapi-tapian, supaya hafalan kamu tidak lupa." Alifa pun segera membaca Al-Quran. Kebetulan Akifah sudah hafal sehingga tanpa memegang mushaf Al-Quran, Gus Hafi menyimak dengan baik dan mengoreksi jika ada bacaan yang terlupakan. "Masya Allah. Bidadari mimpi berubah jadi nyata. Alhamdulillah ya Allah, Engkau telah mempersatukan kami dalam ikatan halal. Semoga pernikahan kami sakinah mawadah dan warahmah." Gus Hafi berdoa dalam hati sambil menatap wajah cantik istrinya yang sedang melantunkan ayat-ayat Al-Quran. Terdengar suara azan dari pengeras suara di masjid, menandakan waktu subuh telah tiba. Alifa menghentikan bacaannya. Gus Hafi meraih telapak tangan Alifa untuk digenggam. Alifa yang merasa terkejut berusaha menepisnya namun tidak terlepas. Gus Hafi mengecup telapak tangan istrinya cukup lama sambil memejamkan matanya. Jangan ditanya bagaimana perasaan Alifa saat ini. Yang jelas jantung berdebar-debar. Darahnya berdesir seperti terkena sengatan listrik yang menjalar ke seluruh tubuhnya. "Terima kasih bidadariku, sudah mau menjadi pelengkap ibadahku," ucap Gus Hafi sambil menatap Alifa dengan jarak yang cukup dekat. Keduanya saling bertatapan hingga terkunci beberapa detik. Alifa tersenyum sambil menganggukkan kepalanya. "Bimbing saya Gus, supaya bisa menjadi istri yang solehah," lirih Alifa sambil menundukkan pandangannya. Alifa tidak berani menatap Gus Hafi terlalu lama, karena jantungnya semakin menggila.
Kita sama-sama belajar untuk menjadi pasangan yang saling melengkapi, jawab Gus Hafi merasa lega melihat perubahan Alifa yang semakin melunak hatinya. Gus mau sholat di masjid, apa saya harus ke masjid juga? Tanya Alifa, karena untuk pertama kalinya Alifa tidur di kamar Gus Hafi. Kita sholat berjamaah di sini saja, khusus malam Jumat Mas akan menjadi imam buat istriku. Deh, hati Alifa menghangat mendengar kata istriku yang diucapkan oleh suaminya. Lalu siapa yang menjadi imam di masjid Gus? Tanya Alifa karena bisanya Gus Hafi yang selalu menjadi imam di waktu subuh. Ada Ustaz Saad dan sama Faisal yang bergantian menggantikan saya. Alifa hanya bisa menganggukkan kepalanya. Selesai sholat subuh berjamaah, Gus Hafi membuka kitabnya. Sementara Alif segera melipat mukenanya dan menaruhnya di sebuah rak yang berada di dalam kamar. Gus mau saya buatkan minuman apa? Tanya Alifa. Gus Hafi menutup kitabnya lalu menatap Alifa yang berada di sampingnya. Duduk aja Nduk, temani Mas baca kitab. Sini. Gus Hafi menepuk sofa kosong di sebelahnya. Dengan rasa ragu Alifa pun menuruti permintaan suaminya duduk di sampingnya. Beberapa saat kemudian Gus Hafi sudah selesai membaca kitab tersebut lalu merebahkan tubuhnya dan meletakkan kepalanya di pangkuan Alifa. Izinkan Mas seperti ini Nduk, ucap Gus Hafi sementara Alifa hanya bisa mematung. Lidahnya terasa keluh untuk menjawab, karena jantungnya semakin tidak karuan. Nduk, maafkan Mas, yang sudah menghalalkan kamu tanpa meminta persetujuan dari kamu terlebih dahulu. Alifa terdiam ingin mendengarkan penjelasan selanjutnya dari Gus Hafi. Mas terpaksa melakukan itu untuk menghindari zina mata dan zina hati, karena Mas tidak berhenti memikirkan kamu yang selalu datang di setiap mimpiku. Hening keduanya saling diam hingga beberapa menit. Kalau boleh tahu apa alasan Gus memilih saya untuk menjadi istri Gus, padahal di luar sana banyak wanita yang lebih cantik dan lebih segala-galanya dari saya. Alifa memberanikan diri untuk bertanya sesuatu yang mengganjal di hatinya. Kamu beneran mau tahu alasannya? Tanya Gus Hafi mengubah posisinya hingga dapat menatap wajah cantik istrinya dari arah bawah. Alifa mengangguk. Sejak 2 tahun yang lalu Mas selalu dihadiri seorang wanita dalam mimpi. Awalnya Mas mengabaikan mimpi itu, akan tetapi wanita itu terus hadir setiap malam dalam mimpiku. Wanita yang sama, namun dengan suasana yang berbeda. Bahkan di mimpi itu aku sangat akrab dengannya, padahal saya sendiri tidak mengenal wanita itu. Bahkan saya tidak tahu wanita itu siapa karena saya sendiri belum pernah melihatnya hak wanita itu di dalam dunia nyata. Mimpi yang selalu menghantui dengan senang sosok yang sama hingga bertahun-tahun cukup meresahkan. Berulang kali saya melakukan sholat istikharah dan hasilnya yang muncul wajah wanita itu. Tapi yang bikin saya cukup resah karena saya sendiri tidak pernah melihat sosok tersebut. Gus Hafi terus menceritakan semuanya hingga tentang perjuangan dirinya yang mencari sosok wanita tersebut di pesantren abinya. Gus Hafi juga menceritakan pencariannya melalui data santri baru yang berada di pesantren abinya hingga menemukan sebuah foto yang tertempel di buku induk daftar santri baru. Yang tak lain foto Alifa C. Amanda. Alifa menyimak dengan baik tanpa menyelanya, hingga Alifa meneteskan air matanya ketika Gus Hafi menyebut nama dirinya yang menjadi sosok wanita dalam mimpi Gus Hafi. Air mata Alifa jatuh menetes di pipi Gus Hafi karena posisinya berada di pangkuan Alifa. Gus Hafi duduk lalu mengusap air mata Alifa, mukanya semakin reda. Justru Alifa semakin tergugu, karena sangat terharu mendengar kisah dari suaminya. Dengan sedikit ragu, Gus Hafi merengkuh Alifa ke dalam pelukannya hingga Alifa menangis di dada Gus Hafi dan air matanya membasahi baju koko milik Gus Hafi. Fardan dan Faisal bertemu Alifa di dalam. Kenapa menangis Sem? Apa kamu menyesal menikah dengan saya? Tanya Gus Hafi dengan suara yang cukup lembut. Gus Hafi mengusap air mata Alifa. Aku hanya terharu mendengar kisah Gus. Pasti tidak mudah bagi Gus melewati ini semua. Dan ternyata Allah sudah menakdirkan kita untuk bersama. Setelah mengatakan itu Alifa kembali terisak. Gus Hafi hendak memeluknya akan tetapi ia urungkan karena terdengar suara pintu diketuk. Dan ternyata Mbak Dalam yang datang. Ceklek. Maaf Gus, sudah ditunggu Umi sama Abah di ruang makan. Gus Hafi menoleh ke arah jam dinding ternyata sudah menunjukkan pukul 7 pagi. Waktunya sarapan bersama. Baik Mbak, Gus Hafi menghampiri istrinya yang masih tetap berdiri seperti tadi. Umi sama Abah sudah nunggu kita di ruang makan. Kita sarapan dulu. Ucap Gus Hafi sejujurnya masih betah ingin berlama-lama di dalam kamar bersama Alifa. Namun Gus Hafi tidak akan melewatkan sarapan paginya bersama kedua orang tuanya.
Aku cuci muka dulu Gus, pamit Alifah. Gus Hafi tersenyum sambil menganggukkan kepalanya. Sudah siap? Tanya Gus Hafi begitu melihat Alifah sudah keluar dari kamar mandi. Alifah tersenyum, sampun Gus. Melihat senyum Alifah, jantung Gus Hafi kembali berdetak dengan kencang. Senyum yang begitu manis cukup mengusik ketenangan hatinya. Ingin rasanya Gus Hafi mengurung istrinya di kamar hingga tidak ada satu orang pun yang mengganggunya. Silahkan Gus duluan, ucap Alifah sambil menjulurkan telapak tangan. Akan tetapi Gus Hafi justru meraih telapak tangan istrinya untuk digenggam. Keduanya keluar dari kamar. Begitu hendak menuruni tangga, Alifah melepas genggaman tangannya. Maaf Gus, malu ada Umi sama Abi, ucap Alifah sambil menunduk. Gus Hafi tersenyum lalu membiarkan Alifah jalan duluan menuruni anak tangga. Assalamualaikum, Umi. Abah, maaf Alifah telah tidak bantuin Umi menyiok sarapan pagi. Alifah merasa sungkan melihat meja makan yang sudah penuh dengan beraneka menu. Waalaikumsalam, bukan Umi yang menyiapkan ini semua Alif, tapi Mbak Dalem. Gak usah sungkan gitu, santai aja, anggap saja rumah sendiri. Kamu itu menantu yang sudah Umi anggap anak sendiri, bukan pembantu. Jadi kamu tidak perlu repot-repot menyiapkan sarapan, jawab Umi Nurul dengan diiringi senyuman. Benar Lif, kata Umi, temani saja suamimu. Pasti kalian butuh banyak waktu untuk saling mengenal. Abah Abdullah mendukung istrinya. Gus Hafi menarik kursi yang berada di sebelah kanan. Duduk enduk, ucapnya pada Alifah. Setelah Alifah duduk, Gus Hafi menarik kursi yang berada di samping Alifah. Dengan cekatan Alifah meraih piring milik Gus Hafi dan mengambilkan nasi ke piringnya. Seperti apa yang Alifah lihat ketika Mami Kirana melakukannya untuk Ayah Barata. Mau pakai apa Gus? Tanya Alifah sambil menatap berbagai menu. Sama rawon saja enduk. Alifah pun mengambilkan menu sesuai dengan permintaan suaminya. Terima kasih banyak, ucap Gus Hafi sambil tersenyum menatap Alifah. Sementara Umi Nurul dan suaminya saling tatap lalu melempar senyum melihat interaksi antara Gus Hafi dan Alifah. Selesai sarapan, Alifah merapikan piring kotor dan menaruhnya di wastafel. Biarin dicuci sama Mbak Dalem, kamu temanin suamimu saja. Tapi Umi, ini cuman sedikit, biar Alifah saja yang cuci. Alifah tetap kekeh mencuci piring. Umi Nurul semakin kagum pada menantunya yang masih berstatus sebagai pelajar. Assalamualaikum Umi, aku lapar Mik. Tiba-tiba Adan sama Faisal sudah berada di ruang makan. Waalaikumsalam, makan dulu kalau lapar. Kalian datangnya terlambat jadi kita sudah selesai sarapan. Tapi tenang, makanannya masih banyak, jawab Umi Nurul sudah menganggap kedua sahabat putranya seperti keluarga sendiri. Terima kasih banyak Umi, yuk dan kita sarapan, ajak Faisal. Sementara Adan masih menatap wanita yang posisinya memunggunginya sedang mencuci piring. Kok bengong? Enggak baik pagi-pagi melamun. Faisal menyenggol lengan Adan sehingga Adan tersadar. Iya, ayo kita sarapan, ucap Adan lalu meraih piring. Namun tatapannya masih tertuju pada sosok wanita yang menjadi objek utamanya. Gus sama Abah kemana Umi? Tanya Ardan. Paling lagi ngobrol di teras belakang, jawab Umi sambil meracik kopi untuk suaminya. Selesai nyuci piring, Alifah terkejut melihat Ustadz Faisal dan Ustadz Ardan ada di dalam. Gimana ini? Kalau mereka tahu aku ada di sini bisa gawat, batin Alifah. Namun tidak ada jalan selain untuk menghindarinya. Dan, kok ada Alifah di sini? Ucap Faisal pada Gardan. Oh jadi wanita tadi Alifah, batin Gardan. Bantuin Umi Kalisau, jawab Fardan sekenanya. Iya jangan gaya. Assalamualaikum Alifah, sudah sarapan belum? Waalaikumsalam, sudah Ustadz, jawab Alifah sambil menundukkan pandangannya tidak berani menatap kedua Ustadz yang berada di depannya. Umi, Alifah pamit mau ke Asaman. Sudah izin sama. Ucapan Umi Nurul menggantung begitu menyadari ada Fardan dan Faisal di sini. Alifah pun paham karena tatapan Umi Nurul tertuju pada kedua ustadz itu. Izinnya nanti saja Umi. Kebetulan saya ada janji sama teman mau mengembalikan buku ke perpustakaan. Ya sudah, nanti kesini lagi ya. Hari ini kan sekolahnya libur. Bantuin Umi di sini. Yang dimaksud bukan bantuin Umi, melainkan supaya Alifah mendekatkan diri pada Gus Hafi. Insyaallah Umi. Assalamualaikum, ucap Alifah setelah mencium punggung tangan Umi Nurul dengan takzim. Mari Ustadz Alifah duluan.
Iya Liv, hati-hati di jalan. Celetuk Faisal membuat Ardan alias Fardan menyenggol lengan sahabatnya. Umi, cocok tuh dijadikan calon makmum, ucap Fardan sambil tersenyum pada Umi Nurul. Masih sekolah dia, jawab Umi Nurul. Biar aku tandai Umi sebagai calon makmum. Belum tentu dia mau sama kamu, jawab Umi Nurul dengan asal. Lanjutkan saja, makanya jangan banyak bicara. Umi mau ngantar kopi buat Abah. Umi Nurul segera meninggalkan ruang makan demi menghindari pembahasan tentang Alifa yang sudah menjadi menantunya. Sweet-sweet, yang habis malam pertama. Goda Izah begitu melihat sahabatnya, sudah kembali dari dalam. Apaan sih Sah? Jangan asal bicara kamu ya. Kesal Alifa. Gimana rasanya Fe? Aku juga penasaran, ceritain ke aku dong. Lengek Izah. Jangan ngawur kamu Zah, aku masih sekolah loh. Protes Alifa karena sahabatnya terus menggodanya. Jadi kalian gak melakukan itu? Jangan pikir yang macem-macem Zah, protes Alifa. Ya kan wajar aku mikir kalian berdua melakukan itu. Secara kan kalian berdua sudah halal. Jangan kenceng-kenceng ngomongnya, nanti kedengaran yang lain. Kamu ini ya kotor banget pikirannya. Sana dicuci dulu biar otaknya bersih, ucap Alifa sambil mencari buku-buku yang akan dikembalikan ke perpustakaan. Jadi kan kita ke perpustakaan? Tanya Alifa. Ya jadilah, tapi ceritain dulu dong. Semalam kamu ngawain aja di sana sama Gus Hafi? Jangan bilang kalau kamu disuruh baca kitab sama murojaah, tebak Izah. Itu tahu, jawab Alifa. Jadi beneran kamu murojaah di sana? Alifa mengangguk. Memang benar waktu sehabis sholat tahajud Alifa murojaah dan Gus Hafi yang menyimak. Gak asik dong Fah. Alifa hanya bisa menggeleng-gelengkan kepalanya melihat tingkah Izah. Sama-sama cemburu. Keesokan harinya jam pertama di kelas Alifa adalah mata pelajaran Al-Quran Hadis. Terlihat Binar bahagia ketika sang guru yang tak lain adalah Ustadz Fardan. Begitu memasuki kelas melihat Alifa berada di kelas tersebut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, jawab para santri dengan serempak. Izah sangat heboh melihat Ustadz idola ada di depan kelas. Semenjak Izah mengetahui Gus Hafi telah menjadi milik sahabatnya, kini Izah berganti mengidolakan Ustadz Fardan meskipun dari segi ketampanan jauh di bawah Gus Hafi. Akan tetapi Fardan tetap tampan di antara ustadz-ustadz yang lain. 11-12 lah sama Ustadz Faisal. Fardan menjelaskan tentang materi yang ia bawakan. Semua santri menyimak dengan baik. Namun yang bikin Alifa tidak nyaman, Ustadz Fardan sedari tadi menatapnya sambil menyampaikan materi. Terpaksa Alifa menundukkan pandangannya tanpa menatap sang guru yang sedang menjelaskan. Sekarang saya kasih waktu 15 menit untuk menghafal sebuah hadits yang tadi saya jelaskan. Bagi yang tidak hafal, akan saya beri tambahan untuk menghafal hadis selanjutnya. Terdengar suara riuh dari para santri karena merasa keberatan dengan tugas yang diberikan oleh Ustadz Fardan. Berbeda dengan Alifa yang terdiam sambil menghafal hadis tersebut. Karena Alifa memiliki kecerdasan di atas rata-rata sehingga dengan mudah menghafal hadis tersebut dalam waktu yang singkat. Bagi yang sudah hafal, silakan maju ke depan untuk menyetorkan hafalannya, ucap Ustadz Fardan. Alifa berdiri dan berjalan menuju ke depan kelas. Terdengar berbagai pujian dari teman-teman Alifa. Wah, Alifa hebat. Kita aja kesulitan, tapi dia sudah hafal aja. Alifa memang the best, begitulah pujian dari teman-teman Alifa. Dengan suara yang lembut Alifa melantunkan hadis beserta artinya. Dengan lancar tanpa salah sedikit pun membuat Ustadz Fardan semakin mengaguminya. Bagi yang belum setor hafalan, kalian tulis hadis tersebut biar artinya sebanyak 50 kali. Perintah Ustadz Fardan pada santrinya. Hingga jam mata pelajaran berakhir, Ustadz Fardan menyuruh Alifa untuk mengumpulkan tugas-tugas para santri dan mengantarkannya ke ruangan asatid, di mana para ustadz dan ustazah semua berkumpul di ruangan tersebut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustazah Komariah menuju ke pintu ruang asatid menemui santri yang mengucapkan salam. Ada apa Alifa? Saya mau mengantarkan tugas Al-Quran Hafid para santri ustazah. Masuk saja Fah, Ustadz Fardannya ada di dalam. Ustazah Komariah menyuruh Alifa masuk ke ruangan asatid. Ini Ustadz tugas para santri. Alifa menyerahkan hasil tugas para santri pada Ustadz Fardan. Terima kasih banyak Feh. Ini sudah dikumpulin semua. Sudah Ustadz, jawab Alifa yang sedikit grogi berdiri di depan semua para dewan guru dan para ustadz. Modus celetuk Faisal.
Kenapa Ustadz Faisal? Apakah Anda merasa terganggu? Sindir Fardan membuat semua guru menatap Faisal dan Fardan. Kalau begitu saya permisi Ustadz, pamit Alifah dengan sopan. Silahkan Fe. Terima kasih banyak ya. Ucapnya sekali lagi. Calon makmum idaman, celetuk Fardan sambil tersenyum menatap kepergian Alifah. Ustadz Fardan naksir Alifah? Tanya salah satu ustazah begitu mendengar gumaman Ustadz Fardan. Gus Hafi yang baru keluar dari ruangannya menghentikan langkahnya, sambil pura-pura memainkan ponselnya. Ya begitu, tapi sayang dia masih sekolah. Jawab Fardan sambil tersenyum penuh arti. Dihitbah aja dulu, setelah lulus baru dihalalin. Ustazah Komariah memberikan usul, namun usulan dari Ustazah Komariah membuat Gus Hafi mengepalkan telapak tangannya. Cocokkan sama aku 4 bulan lebih muda dari kamu, protes Faisal membuat para ustadz yang lain tersenyum. Jadi kalian berdua sama-sama menyukai gadis yang sama, padahal saya J3 berencana mau menjadikannya menantu. Ucap salah satu ustadz yang sudah sepuh. Wah, banyak saingan dong. Jawab Fardan sambil menggaruk-garuk kepalanya. Sementara itu Gus Hafi mendadak emosi begitu mengetahui istrinya menjadi incaran banyak orang. Kok bengong Gus? Sini gabung sama kita-kita. Ucap Amira begitu melihat Gus Hafi berdiri mematung. Bahkan para ustadz dan ustazah belum ada yang menyadari keberadaan Gus Hafi. Amira merupakan guru fikih sekaligus teman kuliah Fardan, Faisal dan Gus Hafi ketika di Kairo. Maaf ustazah, saya masih ada perlu, tolak Hafi secara halus. Gus Hafi segera meninggalkan ruang asatid, namun Amira mengejarnya. Mau kemana Gus? Saya cuma mau menyampaikan kalau siang ini Anjani akan berkunjung ke pesantren ini. Ucap Amira sambil berjalan bersama Gus Hafi di sebuah lorong. Dari kejauhan Alifah melihat Gus Hafi yang terlihat sesekali tertawa sambil berbincang dengan Ustazah Amira. Hati Alifah mendadak perih melihat kedekatan suaminya dengan perempuan lain. Bahas apa mereka? Sepertinya asik sekali. Batin Alifah. Jangan mikir macam-macam Fe. Dia itu ustazah mungkin sedang bahas tentang seputar pesantren. Selain itu dia juga teman kuliah Gus Hafi. Batin Alifah berusaha menenangkan dirinya sendiri. Namun selepas sholat duhur berjamaah, Alifah kembali melihat Gus Hafi bersama Ustazah Amira. Dan satu lagi wanita yang bukan merupakan ustazah di pesantren ini, tapi Alifah merasa tidak asing dengan wajah cantik wanita tersebut. Siapa dia? Sepertinya aku pernah melihat. Tapi di mana? Batin Alifah. Woi bengong aja, awas kesambet. Tiba-tiba Izah datang mengagetkan Alifah. Kami ini Zah. Kebiasaan banget sukanya ngagetin orang. Fe, itu Gus Hafi sama siapa? Cantik banget wajahnya, mirip boneka. Mungil. Puji Izah sambil menatap wanita yang sedang duduk di ambal musola santri putri bersama kedua wanita. Aku juga nggak tahu, jawab Alifah yang masih setia menatap ke arah Gus Hafi. Izah aja bilang kalau dia cantik. Berarti aku J3 nggak salah menilai. Wanita itu benar-benar cantik. Jangan-jangan dia mantannya Gus Hafi. Tapi masa kia seorang Gus punya mantan? Batin Alifah. Mereka terlihat akrab banget Fe. Atau jangan-jangan teman kuliah Gus Hafi? Tebak Izah. Seketika Alifah teringat foto yang terpanjang di rak buku yang berada di dalam kamar Gus Hafi. Jadi dia wanita yang ada di foto itu. Jangan-jangan benar dia mantan kekasihnya Gus Hafi. Bisa saja mereka masuk saking menyukai. Gus Hafi juga terlihat sangat nyaman ngobrol sama dia dan Ustazah Amira. Batin Alifah mendadak kesal. Kalau memang menyukai wanita itu, kenapa aku dihalalin? Batin Alifah lalu segera meninggalkan area musola. Alifah memilih menuju kantin untuk makan siang. Mau kemana, Fe? Tungguin. Izah mengejar Alifah menuju kantin. Zah, pesenin bakso granat super pedes ya. Sekalian kamu mau pesan apa? Kali ini aku yang traktir. Beneran mau ditraktir? Iya. Asik. Kalau begitu aku mau pesan yang banyak. Ucap Izah sambil tertawa lalu menuju stand penjual bakso. Minumnya apa, Fe? Teriak Izah yang sudah berada di dekat stand sementara Alifah memilih mencari tempat duduk yang kosong. Seperti biasa, Zah. Oke. Ehem. Boleh kami gabung di sini? Tiba-tiba Ustadz Fardan dan Ustadz Faisal sudah berdiri di depan Alifah sambil membawa nampan berisi makanan. Alifah mengedarkan pandangannya ke sekitar,
Ternyata semua kursi sudah terisi, hanya sisa si depan Alifa yang masih ada 3 kursi kosong. Mau tidak mau Alifa pun mempersilahkan kedua ustaz untuk duduk di depannya. Beberapa saat kemudian Izah datang membawa nampan berisi diamamika bakso serta 2 gelas jeruk, ditambah kerupuk udang. Izah duduk di samping Alifa sambil tersenyum kerah kedua ustaz tersebut. Dalam hati Izah kegirangan bukan main bisa makan satu meja bersama ustaz idolanya. Mereka berempat menikmati makan siang sambil sesekali berbincang. Tanpa Alifa sadari Gus Hafi berada di kantin tersebut bersama Ustazah Amirah dan wanita yang tadi dilihatnya di depan musola. Dada Alifa mendadak sesak begitu tatapannya tertuju pada Gus Hafi. Begitupun Gus Hafi menatap tajam pada Alifa. Gus Hafi semakin cemburu melihat Fardan dan Faisal berada di depan Alifa. Bukan hanya Gus Hafi yang cemburu, Alifa pun sama cemburu melihat Gus Hafi sedari tadi bersama 2 wanita cantik. Namanya Anjani bukan Anjaniha. Gus kok bengong sih? Tanya Anjani, lalu mengikuti arah pandang Gus Fadil yang tertuju pada meja paling ujung. Itu bukannya Ahdan sama Faisal? Tanya Anjani sambil menunjuk ke arah meja paling ujung. Iya itu mereka. Mau nyamperin? Tanya Amilah. Nanti aja kita selesaikan dulu makannya, jawab Anjani lalu melambai-lambaikan telapak tangannya di depan wajah Gus Hafi untuk menyadarkan dari lamunannya. Aksi Anjani tak lepas dari pengamatan Alifa yang duduk di meja ujung bersama Fardan, Faisal dan Izah. Dasar Gus genit, ngapain coba duduk sama 2 wanita cantik? Kesal Alifa sambil mengaduk-aduk minuman, selera makannya mendadak hilang. Beberapa saat kemudian Anjani menghampiri meja paling ujung, di mana tempat Fardan dan Faisal berada. Hai kalian, apa kabar? Sapa Anjani yang sudah berdiri di samping Fardan. Aroma parfum menusuk hingga ke indera penciuman Alifa. Anjani, kapan datang? Pasti kangen ya sama Gus Hafi. Sudah ketemu sama orangnya? Tanya Faisal. Kamu itu kebisaan? Satu-satu dong tanyanya. Bingung aku jawabnya. Protes Anjani dengan suara yang sangat lembut. Alifa terdiam. Dadanya mendadak sesak mendengar Ustadz Faisal membahas Gus Hafi. Namun Alifa tidak berniat untuk pergi dari tempat duduknya karena penasaran dengan arah obrolan wanita cantik yang berada di depannya. Alifa menunduk pura-pura fokus pada makanan, namun Alifa menajamkan pendengarannya. Pasti kangen ya sama Gus Hafi, atau jangan-jangan mau pendekatan sama calon mertua. Fardan menggoda Anjani. Apaan sih kalian? Bukannya tanya kabar, aku malah bahas yang aneh-aneh. Protes Anjani dengan suara yang sedikit mendayu-dayu. Lo bahas soal masa depan kamu sama Gus Hafi, bukan aneh-aneh, jawab Fardan dengan penuh semangat. Udah kalian ngajar di pesantren ini juga? Tanya Anjani. Iya, jangan bilang kamu juga mau daftar buat ngajar di sini. Biar setiap hari dekat dengan Gus Hafi. Iya kan? Tebak Faisal. Maunya sih begitu. Tapi mana mungkin? Berarti kalau diizinin langsung gas ke sini dong. Enggak perlu aku jawab, kalian pasti tahu jawabannya. Cici dari dulu kamu memang paling gencar mengejar cinta Gus Hafi. Maju terus pantang mundur, ucap Faisal. Sementara Izah yang mendengar obrolan ketiga orang di depannya segera mengikut Alifa. Lalu saling melirik. Alifa menatap Gus Hafi yang masih setia duduk di kursi sejak tadi bersama Ustazah Amirah. Terlihat keduanya saling bercanda dan tertawa. Alifa semakin kesal lalu memilih bangkit dari kursinya dan mengajak Izah kembali ke kelasnya. Ayo Zah, kita ke kelas, nanti telat loh, ucap Alifa. Masih ada waktu setengah jam, mau ke kelas aja rajin banget. Tanya Fardan sambil menatap Alifa yang sudah berdiri. Iya Ustadz, permisi kami duluan. Pamit Alifa pada kedua ustadz selalu tersenyum ke arah wanita cantik sambil menganggukkan kepalanya. Alifa, kamu dipanggil Umi, suruh ke dalam. Tiba-tiba Ustazah Komariah menghampiri Alifa yang baru selesai mandi. Iya Ustazah, Alifa mau nari sabun dulu, jawab Alifa tanpa curiga sedikit pun. Zah, aku pamit mau ke dalam, dipanggil Umi, ucap Alifa setelah rapi dengan gamis berwarna coksu dipadukan hijab segi 4 berwarna hitam. Sangat kontras dengan wajah Alifa yang putih mulus. Dipanggil Umi atau dipanggil suami? Izah menggoda Alifa. Umi Izah, jangan aneh-aneh deh. Lagian kamu tahu sendiri pasti Gusmu itu sedang sibuk sama si Anjani-Anjania, jawab Alifa dengan nada kesal. Kamu cemburu? Enggak.
Tapi nada bicara kamu seperti orang cemburu. Biarin. Assalamualaikum. Alifa segera pamit lalu meninggalkan kamarnya. Semoga di sana gak ketemu sama Gus Genit yang suka tebar pesona. Batin Alifa asal bicara karena masih merasa kesal melihat kejadian tadi siang. Suaminya dikerubuti cewek-cewek cantik. Alifa merasa minder. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk enduk. Umi di dapur. Abah Abdullah yang menyambut kedatangan Alifa. Iya Abah. Izin ke dalam. Masuk aja Fah. Gak usah izin-izin segala. Anggap saja rumah sendiri. Ucap Abah. Insya Allah Abah. Alifa permisi ke dalam dulu Bah. Iya Alif. Sesampainya di ruang makan Alifa berpapasan dengan Gus Hafi yang baru turun dari lantai 2. Alifa enggan menyawa dan pura-pura tidak melihat. Namun pergelangan tangannya ditahan oleh Gus Hafi. Apaan sih Gus? Main pegang-pegang aja. Protes Alifa sambil berusaha melepas tangannya. Ikut saya ke atas. Gak mau. Pokoknya ikut. Gak mau. Ada apa sih ribut-ribut? Alifa sudah datang. Umi Nurul tiba-tiba muncul dari arah dapur dalam yang menyatu dengan dapur pesantren. Iya Umi, jawab Alifa dengan sopan. Ada apa ribut-ribut? Tanya Umi memulai pertanyaan yang belum terjawab. Mau pinjem Alifa sebentar Umi, jawab Gus Hafi membuat Alifa mencubit kesal. Jangankan sebentar, lama pun gak masalah. Dia istri kamu Le. Jawab Umi Nurul membuat Gus Hafi tersenyum puas. Namun Alifa menjadi kesal. Alifa terpaksa mengikuti Gus Hafi menuju lantai 2. Kalau saja tidak ada Umi yang sedang memperhatikannya, Alifa memilih lari dan keluar dari dalam demi menghindari Gus Hafi yang sejak tadi membuat hatinya kesal. Lepas Gus, main tarik-tarik aja, memangnya saya sapi. Kesal Alifa begitu sampai di lantai atas. Kamu istriku. Ingat kamu itu istriku. Jawab Gus Hafi penuh dengan penekanan di setiap kalimat. Memangnya kenapa? Ada apa dengan istri Gus? Alifa menaikkan nada bicaranya. Jaga marwah kamu sebagai istri. Jangan dekat-dekat dengan para ustadz. Atau kamu memang sengaja ingin dekat-dekat dengan Ustadz Faisal dan Ustadz Fardan? Iya. Cuman saya Gus yang dituntut seperti itu. Lalu apa kabarnya Anda Gus? Yang asik bermesraan dengan para wanita-wanita cantik. Jangan pikir saya nggak tahu ya Gus. Kesal Alifa. Kamu cemburu, mereka cuma teman. Jawab Gus Hafi dengan santainya. Mereka juga cuman ustadz. Anda cemburu Gus? Alifa membalikan ucapan suaminya. Ya beda. Ustadz Faisal sama Ustadz Fardan itu naksir sama kamu Alifa Cia Amanda. Tegas Gus Hafi. Apa bedanya Gus dengan Anjani? Dia juga menyukai Anda Gus sejak di Kairo. Bahkan Anda dengan setianya menyimpan foto Anjani dengan rapi di dalam kamar Anda. Ucap Alifa menggebu-gebu. Gus Hafi menahan tawa, mendengar Alifa menyebut Anjani dengan sebutan Anjani. Mirip aktris India. Kamu cemburu? Tanya Gus Hafi merasa gemas dengan istrinya. Enggak. Saya sadar diri Gus. Dia lebih pantas dengan Gus. Jawab Alifa dengan ketus lalu berjalan menuju balkon yang berada di dekat taman kecil yang berada di lantai 2. Alifa menatap bangunan pesantren yang menjulang tinggi. Di bawah terlihat para santri berlalu lalang. Gus Hafi mengikuti Alifa lalu berdiri di sampingnya. Anjani itu cuma teman, enggak lebih dari itu. Dari dulu saya tidak pernah menaruh hati pada wanita manapun. Karena hatiku sudah terpikat dan terikat oleh gadis yang selalu hadir dalam mimpiku. Alifa terdiam. Hatinya masih kesal. Tatapannya masih tertuju pada santri-santri yang sedang berlalu lalang. Soal foto itu, kan rame-rame bukan cuma aku berdua. Kalau kamu tidak suka dengan foto itu, biar nanti saya berikan pada Faisal. Gus Hafi menjeda ucapannya. Tapi tolong, jangan terlalu dekat dengan Ustadz Faisal ataupun Ustadz Fardan karena saya cemburu. Tegas Gus Hafi. Siapa juga yang dekat-dekat Gus? Tadi di kantin tidak ada kursi kosong selain kursi yang berada di depan saya. Mana mungkin saya membiarkan kedua Ustadz itu makan sambil berdiri. Sementara di depan saya masih ada 2 kursi kosong. Lagian ada Ijah juga. Bukan cuma aku loh Gus. Alifa pun berusaha menjelaskan supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Gus Hafi tersenyum lalu merengkuh Alifa ke dalam pelukannya. Maafkan saya, terlalu cemburu. Ucap Gus Hafi sambil membelai punggung Alifa. Alifa memejamkan matanya sambil menghirup aroma dari tubuh Gus Hafi yang sangat menenangkan.
Saya juga cemburu Gus, melihat Gus terlihat romantis sama Anjaniha. Lirih Alifa namun masih terdengar di telinga Gus Hafi. Namanya Anjani bukan Anjaniha, Gus Hafi tertawa. Bertemu Mbak Ipah. Malam ini tidur di sini ya? Enggak bisa Gus. Nanti malam ada kajian kitab sama Ustazah Ani. Jawab Alifa sambil melepaskan diri dari pelukan suaminya. Sejujurnya Alifa mulai merasa nyaman berada di samping Gus Hafi. Namun mau bagaimana lagi? Sebagai seorang santri masih banyak tanggung jawab yang harus dilalui. Sepulang kajian kitab kembali ke sini, bagaimana? Tawar Gus Hafi. Enggak berani saya ke sini Gus. Sudah terlalu malam. Gerbang tengah pasti sudah dikunci sama Kang Santri. Rasanya aku sudah nggak sabar ingin mengumumkan pernikahan kita. Supaya kamu bisa tinggal di sini 24 jam. Jangan dulu Gus, yang ada aku bisa diserbu sama penggemar Gus. Penggemar? Iya, para santri dan ustazah yang mengidolakan Gus. Pasti mereka nggak setuju kalau aku yang jadi istri Gus. Kenapa bisa begitu? Karena mereka sangat mengharapkan Gus menjadi imam mereka. Gus Hafi tertawa mendengar ucapan istrinya. Tapi kamulah pemenangnya, di antara ribuan santri. Ucap Gus Hafi kembali memeluk Alifa. Ehem, kalau mau mesra-mesraan di dalam kamar dong mas, hargen kaum jomblo. Deh, Alifa merasa malu bukan main. Namun tidak bagi Gus Hafi justru merangkul Alifa kembali di depan Syafa. Kamu pulang deh. Kenapa nggak kabarin mas? Pulang sama siapa? Yakin mas bisa jemput? Mana mungkin mas mau ninggalin istri yang masih kinyis-kinyis buat jemput aku? Canda Syafa pura-pura merajuk. Selamat ya kakak ipar. Maaf telat ngucapinnya. Soalnya mas aku ini kebangetan. Halalin anak orang dengan isestan. Enggak nunggu adiknya liburan. Ucap Syafa sambil memeluk Alifa. Jangankan Ning Syafa. Aku sendiri aja dibuat syok sama masmu. Tiba-tiba papi bilang kalau Gus sudah menghalalkan aku. Aduh Alifa pada Ning Syafa. Serius Liv? Mbak. Kak. Aduh aku enaknya manggil apa ini? Secara usia aku lebih tua tapi kamu nikah sama kakakku. Jadi kamu dong yang tua. Syafa menertawakan keadaan. Panggil apa aja? Senyamannya jawab Alifa, tapi kalau di pesantren panggil aja Alifa. Karena mereka semua belum tahu status aku. Oke. Kalau gitu aku panggil Mbak Alifa aja kali ya. Gimana mas? Syafa meminta persetujuan dari Gus Hafi. Gus Hafi hanya terdiam sambil mengacungkan kedua jempolnya ke arah adiknya. Libur berapa hari deh? Tanya Gus Hafi. 2 minggu mas. Kebetulan kalau begitu. Kebetulan apanya? Bantuin mas ngajar. Asal jangan bantuin manggilin Mbak Ipar terus tebak Syafa tepat sasaran. Gus Hafi hanya menggaruk-garuk tengkuknya yang tak gatal sama sekali. Bidadari dalam mimpi akhirnya bersatu juga sama pangerannya, goda Syafa. Gimana? Cantikan, Mbak Iparmu? Tanya Gus Hafi sambil melirik Alifa yang tersipu. Spek bidadari sungguhan mas, puji Syafa sambil tersenyum menatap Alifa. Cantikan Ning Syafa kemana-mana, jawab Alifa masih menampakkan rona merah di pipinya. Loh, dari tadi masih di sini, kopernya belum dimasukin ke kamar Cahayu. Tiba-tiba Umi Nurul datang ke lantai atas menghampiri putrinya yang baru pulang dari pesantren di daerah Jawa Timur. Hehe belum Umi. Kasihkan ngobrol sama Mbak Ipar. Sekalian pendekatan Umi. Syafa senang akhirnya punya teman cewek juga. Bisa diajak ngobrol. Jawab Syafa. Asal jangan kelamaan aja ngobrol sama mbakmu. Protes Gus Hafi. Alah ngomong aja. Mas keberatan kalau Mbak Ipar ngobrol sama aku? Karena waktu mas bersama Mbak Ipar berkurang kan? Ayo ngaku. Canda Syafa. Bagus kalau kamu sadar deh. Sudah. Kalian ini baru juga ketemu sudah berdebat aja. Cepetan turun Abah sudah menunggu di ruang makan. Ucap Umi Nurul. Ajak istrimu ke bawah Le, jangan dikurung terus. Alifa merasa malu mendengar ucapan ibu mertuanya. Karena sedari tadi Gus Hafi menahannya di sini. Bahkan Alifa belum sempat ngobrol sama Umi Nurul. Harap maklumi, manten anyar. Sindir Syafa. Aku bersih-bersih dulu Umi, nanti nyusul ke ruang makan. Syafa segera menggeret kopernya menuju kamar yang posisinya bersebelahan dari kamar Gus Hafi, hanya terhalang ruang santai. Jangan lama-lama enduk, kasihan abahmu. Enggi Umi, jawab Syafa membalikan badannya sebelum memasuki pintu kamar. Aku juga ke kamar sebentar Umi.
sambil nunggu Syafa selesai mandi. Pamit Gus Hafi sambil menarik pergelangan tangan Alifa masuk ke dalam kamarnya. Umi Nurul menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Dasar manten anyar, penginnya nempel terus. Batin Umi Nurul lalu turun ke lantai dasar menghampiri suaminya yang sedang menikmati secangkir kopi buatannya. Kok kesini sih Gus? Kasihan Abah sudah nungguin kita. Protes Alifa sambil menepis tangan Gus Hafi. Biarin, Syafa juga masih mandi, kita gunakan waktu sebaik mungkin. Jawab Gus Hafi sambil mendekatkan diri ke arah Alifa. Stop, ucap Alifa sambil mengarahkan telapak tangannya ke depan. Jangan macam-macam Gus. Protes Alifa. Biarin macam-macam sama istri sendiri, Gus Hafi melanjutkan langkahnya. Tapi Gus, sudah ditungguin Abah sama Umi. Alifa memundurkan langkahnya hingga tubuhnya mentok di dinding. Gus Hafi tersenyum karena Alifa sudah tidak bisa mundur lagi. Gus Hafi mengukung Alifa, dengan kedua tangannya berada di sebelah kiri dan kanan Alifa, sehingga Alifa berada di dalam kungkungan Gus Hafi. Gus, jangan macam-macam. Ucap Alifa mengulang kalimat yang sama sambil merasakan degup jantungnya yang berpacu lebih kencang. Sudah halal, sayang kalau dianggurin. Jawab Gus Hafi sambil tersenyum dan perlahan mendekatkan wajahnya ke arah Alifa hingga hampir bersentuhan. Namun ketukan di pintu membuat Gus Hafi menjauhkan wajahnya sambil menyugar rambutnya yang tidak tertutup kopiah. Tok. Mas, Mbak, cepetan ditunggu Abah sama Umi. Suara Ning Syafa terdengar dari luar pintu. Iya sebentar dek, jawab Gus Hafi, lalu menarik pergelangan tangan Alifa yang hendak menuju ke arah pintu hingga jatuh ke dalam pelukannya. Gus. Namun Gus Hafi tidak mengindahkan protesan Alifa. Gus Hafi memeluk Alifa dengan erat sambil mengecup puncak kepala istrinya berulang kali, sambil menghirup aroma wangi dari rambut Alifa. Kapan kita bisa seperti ini terus? Rasanya tidak ingin melepaskan pelukan ini. Ucap Gus Hafi sambil memejamkan matanya. Alifa juga sangat menikmati momen ini. Hanya saja Alga masuk teringat bahwa kedua mertuanya sudah menunggunya. Sabar Gus, salah sendiri menikahi anak yang masih sekolah, harus terima konsekuensinya. Jawab Alifa membuat Gus Hafi mencubit hidung Alifa karena merasa gemes. Kalau nggak aku nikahin, bisa diambil sama Ustadz Faisal dan Ustadz Fardan, bahkan Dokter Farel. Jawab Gus Hafi sambil tertawa. Ih, kok bawa-bawa Dokter Farel segala? Ketemu aja nggak pernah. Protes Alifa. Siapa tahu kamu masih berharap sama dia. Ih apaan sih Gus? Udah aku mau turun Gus. Kasihan Abah sama Umi sudah menunggu. Ucap Alifa, namun Gus Hafi menyematkan kecupan di kening Alifa sebelum mereka keluar dari kamar. Berasa ada kupu-kupu beterbangan di hati Alifa. Bahkan untuk sekedar menatap wajah Gus Hafi, Alifa tidak sanggup, karena debaran jantungnya semakin menggila. Masya Allah cantiknya istriku, puji Gus Hafi sambil menatap wajah Alifa yang merona.